politik ketakutan itu harus dilawan dengan politik keberanian. Keberanian untuk bersuara tentang kebenaran. Karena ini pesan Bung Hatta. Bung Hatta pada 1941 menulis artikel tentang karakter. Dan Bung Hatta memberikan pesan bahwa pangkal utama pendidikan karakter itu adalah cinta pada kebenaran. Gimana kita bisa nge-strike akarnya kalau kita tahu akarnya aja banyak banget kayaknya ya. Tapi kesadaran untuk selalu menjaga republik dari kerusakan yang dilakukan oleh pemimpin itu saya kira menjadi kabar menggembirakan bagi warga negara. Artinya sekarang kita menyaksikan betapa banyak anak-anak muda, Gen Z terutama, yang tidak punya afiliasi keagamaan dengan ormas-ormas besar dan bergerak di luar komando, justru rebellion rebellion, exactly, yang oleh Henry David Thoreau disebut sebagai civil disobedience. Jadi pembangkangan sipil. Dan itu sipil. mereka tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan. Itu artinya memberikan satu pesan penting kepada kita semuanya bahwa looks itu, anak-anak muda mencintai tanah air dengan melawan segala bentuk kemungkaran yang justru dilakukan oleh para pemimpinnya. Itu unstoppable. Dan itu akan terus membesar. Saya yakin membesar. Kalau pemerintah dimanapun tidak melakukan perubahan secara signifikan. Tidak melakukan perubahan dan bersikap represif. Dan beberapa hari lalu ada konten kreator yang sudah mulai diserang, Prof. Walaupun kita tidak tahu pelakunya, ada yang dikirimin ayam mati, ada yang mobilnya dicoret-coret, ada yang tiba-tiba dalam satu hari ada 9-10 COD, mungkin Prof, cash on delivery, harus bayar selama seminggu. Nah, Prof sendiri melihat ini sebagai apa? Itu sebagai tanda bahwa kekuasaan otoriter itu dibangun di atas fondasi the politic of fear, politik ketakutan. Karena apa? Karena demokrasi itu dibangun di atas fondasi trust, kepercayaan. Dalam demokrasi, kepercayaan itulah yang menandai satu mekanisme kehidupan yang demokratis. Tapi dalam otoritarisme, ia ditegakkan di atas the politic of fear, politik ketakutan. Jadi ketakutan itu dicengkramkan kepada masyarakat untuk mengirim pesan bahwa intimidasi, ketakutan, dan berbagai tindakan teror itu bisa membahayakan keselamatan mereka. Tetapi seperti pesan Obama, kita tidak boleh tunduk pada ketakutan itu sendiri. Karena sekali tunduk pada ketakutan, maka yang peroleh kemenangan adalah rezim teror itu sendiri. Justru politik ketakutan itu harus dilawan dengan politik keberanian. Keberanian untuk bersuara tentang kebenaran. Karena ini pesan Bung Hatta. Bung Hatta pada 1941 menulis artikel tentang karakter. Dan Bung Hatta memberikan pesan bahwa pangkal utama pendidikan karakter itu adalah cinta pada kebenaran. Terutama keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada kekuasaan. Dan bahkan, kata Bung Hatta, termasuk keberanian mengatakan yang salah kepada penguasa. Karena Bung Hatta percaya betul bahwa pujian kepada penguasa tiada memberi petunjuk. Dan pujian itu justru adalah bisa membunuh seorang pemimpin. Berarti bahaya dong ya kalau pemimpin sering dipuji-puji oleh orang Tapi sekitarnya. kalau aksinya nyata gimana, Prof?
Aksinya nyata dan benar-benar mensejahterakan rakyat, gitu. Terus dipuji oleh rakyatnya. Ya buktinya rakyat kita nggak sejahtera ya. Prof. Nah, tadi Prof bilang mesti ada keberanian untuk menyatakan yang salah pada pemerintah. Ya. Itu pasti nggak kita dapat dari DPR maupun partai politik. Ya. Bahkan partai politik yang tumbuh di era reformasi yang tadinya kita berharap, wah ini ada partainya dipimpin oleh seorang reformis atau partainya dekat dengan religius dan dipimpin oleh orang-orang sekolahan di luar negeri, ternyata dalam perjalanannya toh nggak bisa Doa ya. iya sama juga dengan partai yang udah lama, sehingga muncullah idola-idola baru. Kita ambil contoh Ferry Irwandi yang menjadi idola Gen Z, apapun yang dia ucapkan itu dia diikuti oleh banyak orang, termasuk anak saya. Walaupun dia tidak kenal, tidak paham, tapi dia udah melihat bahwa sosok orang Indonesia pemimpin ya kayak begitu, yang turun langsung bertanggung jawab. Nah, Prof melihatnya apa? Fenomena, sehingga banyak ada anggota DPR yang ngiri ya, yang si paling Aceh gitu ya, baru nyumbang segitu aja udah. Jadi ada kayak ada persaingan antara partai politik dengan pribadi-pribadi yang menonjol di media sosial. Pertama saya melihatnya bahwa society is much more stronger than state. Jadi masyarakat itu jauh lebih kuat dibanding negara itu sendiri. Karena state appear because of the people. Exactly. Tapi kalau kesadaran untuk mengorganisasi bantuan kemanusiaan, kepekaan pada sesama, itu justru tumbuh pada masyarakat. Itu memberikan satu pesan penting bahwa kalau kita mampu mengorganisasi diri kita tanpa kehadiran negara, maka sebenarnya kita akan jauh lebih kuat. Dan di saat-saat di mana kita berada pada titik terendah, yang sebenarnya hadir pada kita itu bukan negara, tapi adalah sahabat baik. Benar. Tapi ada juga sepertinya fenomena di mana anak-anak muda Gen Z, milenial ke bawah gitu ya, Prof melihat yang berbeda ini adalah pro rakyat gitu loh. Jadi mereka tuh punya bilangnya mereka bisa melihat perbedaan antara yang berbeda ini. Ya, oposisi ini yang lebih baik daripada pemerintah itu sendiri. Sehingga gitu. pemerintahnya sensi. Iya. Apakah memang benar itu fenomenanya, Prof? Saya kira benar ya, karena kanal-kanal demokrasi itu mampet. Sehingga yang sebenarnya terjadi adalah ketika kanal-kanal aspirasi untuk perubahan itu mampet, putus, tertutup, maka yang terjadi adalah civil resistance, perlawanan sipil yang terjadi di jalanan, yang terjadi di ruang-ruang internet, ruang-ruang yang negara akhirnya tidak mampu mengendalikan dan mengontrol mereka. Karena itu adalah frustasi. Itu tercipta karena hasil dari frustasi yang dirasakan. Saya kira lebih dari sekedar frustasi ya, itu saya melihat kemarahan publik. Kemarahan publik atas situasi yang memang tidak membaik dan pemerintah gagal dalam mendiagnosis akar masalah bangsa ini. Sebenarnya kemampuan untuk mendiagnosis akar masalah itu adalah separuh dari penyelesaian masalah itu sendiri. Susah nggak sih Prof mendiagnosis akar masalah itu, kok kayaknya nggak ketemu gitu ya? Atau memang nggak mau gitu? Misalnya pada Prahara Agustus, what is exactly the crux of the problem? Saya melihatnya di balik Prahara Agustus itu masalahnya adalah keadilan ekonomi yang dinistakan, dan itu berlangsung cukup lama dan terjadi pada mayoritas masyarakat Indonesia, yang mereka semakin terhimpit kehidupan ekonominya, terlilit pinjaman online, dan mengalami apa yang disebut sebagai economic hardness.
beban ekonomi yang begitu berat. Nah, ketika keadilan ekonomi ini dinistakan, di depan mereka itu adalah pamer kemewahan di kalangan para pejabat. Sehingga kematian Afan itu sebenarnya penyulut saja tentang bagaimana keadilan ekonomi yang dijanjikan itu tidak dipenuhi dan itu membuat kemarahan publik. Yang dilakukan bukan memenuhi keadilan ekonomi pada mayoritas rakyat, tetapi justru yang kita saksikan hari-hari ini adalah mereka yang ikut menyuarakan kegelisahan rakyat justru ditangkap, diadili, dan dipersekusi itu sendiri. Sehingga masalah utamanya tidak diselesaikan, pemerintah hanya menambah masalah baru. Apakah itu yang disebut pola otoriter, Prof? Oke, berarti Indonesia ini harus di-reset dong, Prof. Kembali lagi ke pertanyaannya Mas Gai. Janganlah. Kita sebenarnya udah jauh sebenarnya sudah. Gimana, Prof? Kalau kita melihat perkembangan Indonesia dari zaman dulu gitu ya, Soekarno dan lain sebagainya. Kita ini sebenarnya maju ke depan kan, Prof? Ini kalau kita terusin, bukan ke samping kan, Prof? Ini kalau kita terusin panjang lagi nih. Oh, panjang lagi. Kita udah, itu produser udah ngasih kode-kode. Oh, udah ngasih kode-kode. Baik. Nah, mungkin terakhir kali ya, harapan Prof melihat fenomena yang terjadi di tahun 2025 dan belakang-belakang sebelumnya untuk di tahun 2026. Apalagi tadi kita punya harapan. Tadi kan Prof katakan bahwa harapan itu penting begitu ya. Salah satunya yang sudah di jargon selalu disebutkan oleh pemerintah, Indonesia emas gitu ya. 2000 berapa? 45. Gimana, Prof? Harapan kata Paus Fransiskus dalam bukunya Hope itu adalah the engine of change, mesin perubahan itu sendiri. Tetapi harapan saja tidak cukup. Paus Fransiskus menandaskan bahwa harapan harus disertai dengan solidaritas bersama, solidaritas kemanusiaan. Karena saya teringat pada pesan Ali bin Abi Thalib ketika mengutus seorang gubernur. Ali bin Abi Thalib menitipkan pesan bahwa Anas Sinfani, manusia itu terdiri dari dua kategori. Ima aku kafidin, antara mereka yang menjadi saudaramu dalam iman, atau nazirulaka bil kholqi, atau yu'ekul in humanity, saudara kemanusiaan. Saya kira memasuki tahun 2026 ini kita harus mendefinisikan baru bahwa kita adalah saudara kemanusiaan, sekalipun kita berbeda agama. Nah, kemanusiaan itulah yang menjadi titik jumpa, titik temu kita sebagai satu umat manusia. Karena itu ke depan saya berharap bahwa di tengah situasi sulit yang justru dilakukan oleh pemerintah, yang hadir tidak sebagai solusi atas masalah, tapi menjadi bagian dari masalah, maka cara terbaik adalah kita mengikhtiarkan harapan dan solidaritas kemanusiaan antar kita. Karena hanya itu yang membuat kita is getting stronger, menjadi jauh lebih kuat. Karena kesadaran bahwa kita semua disatukan oleh prinsip dasar kemanusiaan yang satu dan setara. Dengan kesadaran kemanusiaan itulah kita tumbuh satu etika emas yang disebut dengan the ethic of compassion, etika bila rasa. Satu kesadaran di mana kita tergerak karena kesadaran untuk menjiwai penderitaan manusia lain sebagai bagian dari penderitaan kita, dan kayak itu kita terpanggil untuk menyelamatkan penderitaan manusia lain agar mereka terbebas dari penderitaan itu sendiri. Belajar dari kisah yang diceritakan oleh Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Itu tadi yang disampaikan Prof. Sukidi ya. Itu closing podcast
terbaik 2025 menuju 2026. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong teman-teman dong yang ada di studio dong. Solidaritas kemanusiaan itu yang penting. Tadi kita udah melanglang buana dari mulai Ali bin Abi Thalib di abad lalu, Yesus, kemudian Paus Fransiskus, Harvard, dan semuanya referensinya luar biasa. komplit. Andai pemimpin kita bacaannya itu seperti beliau ini, mungkin dia akan memimpin negara dengan cara yang lebih baik. Lebih baik ya. Kita berharap semoga apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Sugeng ini bisa mungkin didengarkan begitu ya oleh segelintir tokoh-tokoh penting di pemerintahan begitu ya, supaya menjadi refleksi untuk kedepannya. Jangan pernah pesimis, karena kalau kata orang Bekasi, kok orang Bekasi? Indonesia nggak usah khawatir. Selama ada Bekasi, harapan tuh selalu indah. Karena ujung dari kehidupan ini adalah ujung harapan yang ada di Bekasi Utara. Kamu macam orang Bekasi kan? Saya Gai Fortu Sigit. Saya Aya Nupus, pemirsa, kita ketemu lagi di episode Bikin Terang berikutnya. Bye-bye. Selamat tahun baru.